Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan hari ini kita membahas terkait pembinaan atlet polo air di Provinsi Jambi. Dan hari ini kita langsung ngobrol sama Bang Bagas Bang ya, yaitu salah satu pelatih polo air Jambi. Bang, selamat pagi Bang. Siap pagi, Apa Bang. hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, boleh jelasin Bang, bagaimana sih Bang pembinaan atlet polo air di Jambi sendiri sih Bang? Sebelum saya menjelaskan ke situ, izin saya berterima kasih kepada Kompas TV sudah mengundang kami selaku tim polo air Provinsi Jambi, dan juga saya sebelum masuk ke proses pembinaan, pertama saya berterima kasih dulu kepada pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Pak Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang sudah memberikan fasilitas. Dalam proses pembinaan tidak mungkin berjalan tanpa adanya fasilitas yang mendukung, baik itu sarana-prasarana di kolam renang. Dan yang kedua, saya juga berterima kasih kepada KONI Provinsi Jambi yang telah mensupport semua program kami, mendukung kegiatan kami, serta semua regenerasi itu dilakukan termanajemen baik. Di polo air sendiri kami melakukan regenerasi itu tidak pernah, alhamdulillah ya, tidak pernah putus dari tahun 87 sampai sekarang. Itu regenerasi polo air itu ada terus. Dan sekarang ini alhamdulillah dari umur 16 tahun ke bawah kita punya atletnya, 20 tahun ke bawah kita punya atletnya, dan 20 tahun ke atas kita juga punya atletnya. Itu Bang. Berarti setiap usia ada generasi untuk persiapan atlet kita untuk tingkat lanjutannya berarti Bang ya? Iya, jadi kita di tim polo air ada regenerasi terus yang kita lakukan, karena kita menjaga itu, baik itu dibantu oleh senior-senior yang terdahulu di polo air, dibantu oleh Pengprov sebagai Pengprov Akuatik Provinsi Jambi, KONI, nah supaya untuk menjaga tidak terputusnya gitu. Jadi polo air ini selalu ada gitu, khususnya untuk Provinsi Jambi gitu Bang. Nah, gimana sih Bang trik untuk biar generasi ini tidak putus? Pembinaan apa sih Bang? Dan sistem pembinaan apa yang dilakukan oleh tim pelatihan itu sendiri sih Bang? Kami melakukan awal-awal memang merekrut anak-anak yang masih antara dari SD, SMP, SMA untuk kita ajak latihan sampai dia kita latih, kita support, kita dukung sehingga regenerasi itu tidak putus. Itu yang pertama. Yang kedua, support tadi ini sarana-prasarana baik itu dari Dispora Provinsi Jambi, KONI selaku pembina juga dalam olahraga kami, terus Pengprov mensupport juga Bang gitu. Jadi sehingga apapun kegiatan yang kita lakukan untuk regenerasi, karena regenerasi ini suatu hal yang penting menurut saya. Kenapa? Karena di tim nasional, tim baik ke laga nasional, ke laga internasional, itu anak-anak usianya usia remaja semua gitu. Jadi sehingga kita untuk mendorong anak-anak muda ini supaya latihan, kita dukung agar bisa untuk kita ajak kita sistemnya kita mengajak, kita selaku pembina dalam olahraga, ayo kita latihan ini supaya untuk polo air kedepannya khususnya untuk Provinsi Jambi gitu. Berarti minat dan antusias anak-anak Jambi mengikuti latihan polo air juga cukup tinggi berarti ya Bang ya? Kalau dilihat dari sistem usia sampai senior juga Bang ya? Cukup tinggi Bang, bahkan sangat tinggi gitu. Karena anak-anak ini latihannya memang dari niatnya gitu kan, karena dia sudah meluangkan waktunya. Pertama kan dia di sisi lain dia sekolah, di sisi lain dia harus latihan. Nah dari situ kita melihat niatnya tinggi, kemauannya ada, fasilitas didukung, sarana didukung, dan kita punya pelatihnya gitu. Nah, jadi semuanya sudah termanajemen, sudah terstruktur dengan baik gitu Bang.
Berarti tim pelatihnya juga saya sendiri juga sudah pernah membela Indonesia Iya, di SEA Games Bang. juga berarti, Iya, Bang. sudah ini. Karena dari tahun 87 sampai terakhir SEA Games 2025 itu tim polo air Provinsi Jambi pasti menyumbang atlet ke nasional. Berarti setiap tahun dari 87 sampai sekarang tim atletnya Jambi nyumbang terus untuk Indonesia, Bang. Iya, nyumbang ke nasional. Terakhir tahun 2025, satu orang atlet putra kami, polo air, alhamdulillah berhasil meraih medali perak tim polo air nasional Indonesia di SEA Games kemarin gitu, Bang. Nah, Bang, kan tingginya minat dan fasilitas juga ada, terus bagaimana sih Bang trik-trik pelatihan yang diberikan kepada anak-anak? Kan sebagian kan juga masih pelajar ya mungkin. Bagaimana trik-trik momen atau jadwal latihannya gimana sih Bang? Jadi memang rata-rata atlet kita itu kan dari SMP sampai dia bahkan yang sudah ada kerja. Nah, jadi kita tetap memprioritaskan pertama adalah pendidikan. Pendidikan jangan sampai jadwal latihan yang kita buat itu mengganggu dengan pendidikannya. Itu pertama. Pendidikan tetap harus fokus setelah latihan, setelah belajar pendidikan formal di sekolah. Nah, baru kita sesi latihan. Nah, itu kita tetap fokuskan ke anak-anaknya, kita tekankan gitu. Sehingga semuanya itu berjalan gitu, Bang. Tidak ada di satu sisi nanti gara-gara latihan pendidikannya kurang atau gara-gara pendidikan latihannya kurang, itu tidak. Jadi kami tekankan kepada anak-anak, ya pendidikan tetap jalan, latihan tetap jalan, atau ada masalah atau ada ini cerita ke kami, kita mencari solusinya gitu. Sehingga anak-anak pun dengan kami para pelatih, mereka ya sebagai orang tua lah, anak ke orang tua, abang ke adik gitu, sehingga semuanya itu berjalan secara kekeluargaan kalau kami di polo air gitu, Bang. Berarti hubungan kekeluargaan dan Iya. kedekatan jam tidak merugikan jam pelajaran juga ya Bang ya? Iya, tidak merugikan jadi dianya tuh. Jadi tetap berjalan gitu istirahatnya gitu. Waktunya istirahat, kami tekankan ke mereka. Wayanya untuk kapan belajar, kapan kita istirahat, kapan kita latihan. Nah, itu selalu kami jelaskan ke anak-anak gitu. Sehingga mereka tidak terbebani dalam hal kesehariannya. Bahkan kami punya atlet itu satu orang sudah tentara, masih aktif atlet, kemarin terakhir PON. Terus ada 2 orang anggota Polri, itu juga masih atlet kita. Dan kayak saya juga sebagai pelatih, kami juga kerja, kami di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi membagi waktu itu memang memanagenya itu emang harus benar-benar gitu. Karena di satu sisi kita ada kewajiban yang harus kita jalankan, di satu sisi ya kita ini latihan, karena latihan itu kan kuncinya kan disiplin, kerja keras dan komitmen tadi gitu, Bang. Bang, nanti obrolan kita cukup menarik Bang, tapi ditahan dulu Bang setelah Siap, Bang. segmen Siap. berikut ini ya, Bang. Oke, siap, Bang. Ya, saudara, kita lanjut lagi obrolan kita bersama Bang Bagas, yaitu pelatih polo air Jambi. Bang, dari tadi kan obrolan cukup menarik ya, usia, minat yang ikut, terus bagaimana sistem pelatihan yang diberikan kepada atlet itu sendiri Bang, baik dari usia jenjang U16, 15 sampai ke senior, gimana sih Bang polanya? Kalau untuk jadwal kita latihan, ya Bang, kita latihan itu setiap hari, kecuali hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu kita latihan setengah 5 sore. Jadi maka tadi tidak berbenturan, yang masih sekolah, setelah pulang sekolah anak-anak istirahat, terus setengah 5-nya kita latihan di kolam renang Kota Baru, yang sarananya dari Dispora Provinsi Jambi, itu dari setengah 5 sore, terus kita break maghrib jam 18,
terus kita lanjut lagi sampai jam 20.00. Nah, itu latihan yang kita lakukan. Di dalam latihan itu kita tidak berenang saja, seminggu 3 kalinya berenang dan teknik polo air, terus seminggu 3 kalinya kita latihan fisik, seperti jogging, terus main angkat alat berat gitu. Nah, itu pola-pola yang latihan yang kita lakukan. Terus apabila ada mendekati pertandingan, kayak seperti 6 bulan atau 8 bulan sebelum pertandingan, itu kita ada latihan subuh gitu Bang. Jadi habis sholat subuh kita latihan itu sampai jam 6:30 pagi latihan, nanti sorenya kita latihan lagi. Jadi memang pola latihan yang kita lakukan untuk pertandingan nasional memang perlu membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra karena latihan yang berat. Di satu sisi ada latihan pagi, subuh, habis sholat subuh, terus latihan sorenya gitu. Berarti kalau di rata satu hari itu berapa jam porsi latihan diberikan untuk atlet itu, Bang? Kalau dalam satu hari itu hampir 3-4 jam untuk latihannya gitu Bang. Kalau untuk renang itu khusus renang aja sama atau teknik main bolanya atau gimana itu, Bang? Kalau nanti awal sebelum kita latihan itu kita latihan renang dulu. Nah, setelah kita latihan renang baru kita ke teknik polo airnya gitu Bang. Jadi di polo air itu dia tidak bisa bermain polo air kalau dia belum bisa berenang gitu. Jadi wajib dulu bisa berenang, nanti baru kita mengajarkan teknik polo airnya gitu. Menarik Bang. Terus untuk teknik polo air ini apa aja sih Bang yang harus dimiliki oleh seorang atlet polo air itu sendiri sih Bang? Jadi kalau untuk teknik polo air putra maupun putri khususnya ya, pertama memang dia harus basicnya renang dulu, harus bisa berenang. Yang kedua, teknik-teknik dasar polo air itu seperti dia water terapen di dalam air itu dia harus mengambang di dalam air, itu harus bisa dilakukan. Yang ketiga, dalam hal mengontrol bola, dia harus bisa kontrol bola tangan satu, itu dia harus bisa belajar juga, itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang keempatnya, dalam hal polo air dia harus menguasai teknik-teknik menjaga ataupun menyerang dalam polo air. Sebenarnya teknik-teknik dasarnya itu dulu Bang, sebelum kita melangkah ke teknik yang lebih teknisnya atau yang lebih ibaratnya itu strateginya dalam menyerang, belum strategi dalam bertahan, belum strateginya kita dalam posisi bermain lebih gitu. Nah, itu sebenarnya tahap-tahapan dalam latihannya itu banyak. Cuman kayak seperti usia 16 tahun ke bawah, seperti umur 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun gitu. Nah, itu kayak teknik-teknik mengapung, teknik-teknik kontrol bola, terus dalam hal menjaga, dalam hal bertahan. Nah, itu dasar-dasar dulu yang harus dilakukan. Kecuali kalau kita sudah berbicara kepada atlet yang senior, nah dia itu sudah dilatih ke strategi. Strateginya karena dia sudah memahami teknik-teknik dasar polo air, lebih ke strategi bagaimana menyerang, strateginya dalam kondisi seperti apa yang harus dihadapin gitu. Nah, untuk strategi khusus yang senior berarti ya, semua dasar harus dimiliki itu strategi apa aja Bang yang harus diterapkan misalnya untuk bisa meraih kemenangan. Kan musuh-musuh atau lawan yang dihadapin juga cukup kuat juga sih kan Bang. Apa aja sih Bang? Terus kedua Bang, dalam polo air ini apakah postur tubuh dibutuhkan tinggi atau pendek itu berpengaruh nggak sih Bang? Kalau untuk yang pertama Bang, untuk yang senior strateginya karena mereka sudah menguasai ya, ibaratnya kalau yang senior itu sudah puluhan tahun lah latihan polo air, minimal dia sudah latihan 5 tahun lebih lah gitu kan. Nah, kalau yang senior itu pertama lebih ditekankan pertama emosinya dalam bertanding itu pertama kan, karena emosi terus kontrolnya harus dijaga gitu. Dan juga dalam strategi menghadapi lawan-lawan ya, kami juga sebagai pelatih melihat lawan dulu pertama, terus kekurangan di mana atlet kita yang harus kita tutupin. Nah, sehingga kita bisa mendapat celah dari situ apa yang harus kita lakukan kepada yang khususnya yang senior ya, karena yang PON kemarin kan yang senior, jadi teknik-teknik. Jadi kalau yang senior itu setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing.
Nah, setiap itu yang harus kita pahami. Jadi atlet-atlet kami mana, oh kamu di posisi ini gitu yang bagus. Nah, yang itu yang kita latih, yang itu kita kembangkan. Oh, kamu di sini, contoh seperti giper. Kamu giper nih bagus nih. Kamu kelemahannya ini, kurangnya ini. Nah, itu yang terus kita. Jadi kalau untuk senior kita sudah fokus ke latih teknik individunya dulu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tadi pertanyaan abang, postur ya. Kalau untuk postur itu sangat pengaruh bang. Nah, saya katakan sangat pengaruh karena kenapa? Olahraga polo air ini adalah full body contact itu, jadi dia memang beradu fisik. Iya, beradu fisik langsung gitu. Makanya memang postur-postur yang besar, yang tinggi itu ibaratnya itu kita sudah menang gitu dalam hal postur gitu. Baik dia cara menjaga dia, cara dia bertahan. Nah, itu kita sudah memiliki poin lebih gitu dari menunjang postur dia. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa postur-postur yang tidak besar itu tidak bagus. Tidak. Karena Jambi khususnya juga memiliki atlet-atlet yang posturnya tidak terlalu besar dan tinggi. Dan itu bagus gitu. Jadi tergantung kita bagaimana kita tadi. Oh, anak ini kurangnya di sini nih. Nah, posturnya gini. Taruhnya di mana ya dia bagusnya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Balik lagi kita bagaimana kami sebagai pelatih melatihnya, membinanya, dan kemauan atlet itu. Gitu. Berarti intinya kan mengetahui kelemahan, kekurangan, kelebihan dari atlet itu sendiri, Bang, ya. Iya. Sehingga bisa kita ditempatkan di posisi dia yang pas untuk Benar. dia sendiri. Iya, benar Bang. Nah, Bang, mungkin perbincangan kita menarik, tapi kita tahan Siap, Mas. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bang Bagas, yaitu salah satu pelatih polo air Jambi. Dan kita lanjut ngobrol lagi ya, Bang. Bang, yang tadi kan juga cukup menarik dari usia. Terus sampai saat ini sih, Bang, sudah berapa event turnamen apa aja sih, Bang, yang diikuti oleh tim atlet polo air Jambi sendiri, Bang? Kita alhamdulillah di tahun 2024 PON terakhir Aceh Medan, tim polo air putra khususnya itu medali perunggu juara 3 di PON Aceh Sumut 2024. Nah, itu menjadi momentum yang sangat kami tunggu karena terakhir Jambi itu medali PON itu tahun seingat saya 2004. Cukup lama ya, hampir 20 tahun lebih baru kita berhasil meraih medali. Nah, tapi bukan berarti kita selalu masuk ke PON. Rutin masuk ke PON. Rutin, ya. Tim polo air putra khususnya rutin selalu masuk ke PON. Nah, itu tadi kadang juara 4, kadang juara 5. Di 2024 ini alhamdulillah kita berhasil nih. Salah satu-satunya olahraga beregu yang jumlahnya 13 orang, satu regu itu di Provinsi Jambi yang berhasil medali itu untuk polo air. Itu yang 2024 di usia senior. Nah, di 2025 saya bersyukur juga kemarin 2025 1 tahun yang lalu itu kita berhasil medali perak di usia 20 tahun ke bawah. Nah, kejuaraan nasional di Jakarta yang diadai oleh pengurus besar akuatik itu kita juara 2. Yang U20 ke bawah kita, junior kita berhasil medali perak gitu, Bang. Berarti sudah banyak penghargaan yang diraih oleh tim atlet polo air Jambi itu sendiri berarti? Ya, alhamdulillah kita sudah banyak untuk meraih medali karena anak-anaknya tadi kemauan niatnya ada, kita pelatih mendukung, baik Dispora Provinsi Jambi mendukung dalam hal sarana dan didukung oleh insentif oleh KONI juga, Bang.
Itu kita. Dapat insentif. Ya, alhamdulillah medali PON kemarin perunggu kita dapat insentif dari KONI, insentif bonus ya kita dapat, dan per bulan kita juga dapat itu dari KONI, dari KONI Provinsi Jambi dapat. Arti istilahnya prestasi perunggu termasuk cukup tinggi Bang, karena untuk masuk di PON itu nggak semudah yang dibayangkan berarti Bang ya. Belum kita ke PON itu kita ke Prapon dulu, seleksi ke Prapon, masuk dapat tiket di Prapon baru kita ke PON. Nah, dan tadi Bang, kita kan ini kan satu regu ini sekarang 15 orang sekali bertanding itu, karena untuk menyatukan 15 orang ini kan gampang-gampang susah nih. Nah, tapi ya itu tadi berkat dukungan semua pihak tadi, dan kita juga para pelatih anak-anak bisa mendali tadi gitu. Nah, makanya salah satu olahraga yang memang beregu memang mendali gitu di Provinsi Jambi gitu Bang. Bang, untuk melatih atlet polo air kan nggak semudah dia melatih kayak sepak bola, karena atletnya kan di kolam semua ya. Kita kan di atas itu gimana sih Bang untuk menyatukan istilahnya arah-arah yang kita lakukan, kan di air kan agak susah gitu ya. Kalau kami di kepelatihan, khususnya kami rekan-rekan pelatih, ya kita di darat pun kita ngajak diskusi dulu nih Bang, anak-anak nih sharing. Nah di airnya pun kita bahkan ikut turun nih. Nah jadi kita tidak melatih dari atas anaknya di bawah, enggak. Kadang-kadang sesekali kita pun turun, ngikut gitu, ngikut berenang juga di air gitu. Gini loh gitu. Nah sesama mereka pun kita ajak, oh kamu harus ke sini, kamu ke sini. Ya, kami sebagai pelatih pun selalu mengingatkan kayak gitu. Jadi sehingga tidak hanya kita sebagai pelatih hanya menyuruh atau melakukan ini, cuman kami sebagai pelatih bahkan juga memberi contoh, terus melakukan apa yang kami contohkan tuh kami lakukan juga gitu Bang di bawah dengan anak-anak gitu. Sehingga rasa kekeluargaan, rasa anak-anak itu dekat kita dan gitu. Nah, Bang, apa sih tantangan sih selama Bang melatih di polo air itu sendiri, apa aja sih Bang? Kalau tantangan tuh sekarang yang kami hadapi Bang ya, khususnya pertama memang waktu ya. Untuk memanajemen waktu itu kan sangat sulit. Apalagi anak-anak yang usia masih sekolah, terus ada yang kerja gitu. Itu yang pertama, tantangan waktu. Terus untuk tantangan yang kedua memang regenerasi yang kita lakukan itu memang tidak mudah gitu Bang. Kita memang mengajak, memang ibaratnya itu kita yang menjemput bola gitu. Oh ayo nih ikut nih gitu. Latihan nih, ini loh polo air. Karena kan polo air ini kan jarang. Apa sih polo air kan? Orang kan bertanya-tanya kan apa polo air gitu. Jadi sehingga kita harus mengajak, kita jelaskan, oh ini loh polo gini itu. Dan juga ya terkadang kan ada anak-anak yang sudah ikut gitu kan, tapi ada kendala, oh Bang kami nggak bisa ini. Nah itu jadi tantangan-tantangan seperti itu yang masih kita hadapi gitu Bang. Nah Bang, dari tahun 87 sampai sekarang sih seberapa jauh sih Bang sumbangsi atlet polo Jambi untuk membela Indonesia sih Bang, atau ikut membantu baik di segi atau kejuaraan lainnya sih Bang? Kalau untuk tim polo air Jambi, khususnya tim putra juga Bang ya, itu dari tahun 87 tadi saya jelaskan itu selalu menyumbang perwakilan atlet untuk mewakili tim Indonesia, tim polo air Indonesia ke SEA Games. Seperti tahun kemarin 1, terus 4 tahun kebelakangan tuh ada 2, baik putrinya juga kadang ada, sehingga eksistensi kita baik itu di nasional itu diperhitungkan juga. Nah, jadi polo air Provinsi Jambi itu juga diperhitungkan di kancah nasional. Nah, nasional pun alhamdulillah mengakuin itu gitu. Karena memang kita tidak pernah terputus tadi. Apa yang kita lakukan, apa kita regenerasikan gitu Bang. Karena regenerasinya ada terus ikut terus dalam berbagai event kejuaraan terus Bang ya? Iya. Ikut event-event yang beberapa event yang dilakukan oleh nasional maupun itu oleh pengurus besar akuatik, selalu kita ikutin kan.
bagaimanapun caranya kita siapkan, kita mencari dana dari KONI, dari Dispora, dari Pengprov, pengurus provinsi akuatiknya gitu, mendukung juga sehingga anak-anak latihan. Nah, latihan itulah implementasinya di pertandingan gitu, sehingga apa yang dia latih dia bisa keluar apa yang dipertandingkan gitu, sehingga ibaratnya itu jam terbangnya ada gitu. Tambah jam terbang, tambah tinggi, tambah Iya. skill, tambah keluar lagi berarti. Iya, nah disitulah pola yang terus kita bangun gitu Bang. Nah, Bang, apa aja sih Bang yang harus dihindari oleh atlet polo air ini sendiri Bang, baik dari segi makanan atau kesehatan atau untuk hal-hal yang lain sih Bang, hingga stamina atau fisik saat bertanding tidak berpengaruh sih Bang? kalau untuk atlet polo air sendiri Bang, pertama saya tekankan khususnya ke anak-anak polo air ya, itu tidak begadang yang pertama. Apalagi kalau kita sudah latihan itu rutinitas terus berjalan nih. Bergadang, terus tidak merokok, makanan-makanan yang bergizi, setidaknya itu ada sehari itu telur rebus yang kita sarankan ke anak-anak, ditambah susu, suplemennya gitu, sehingga dia bisa mengontrol. Karena kalau dia tidak dilakukan itu, kami sebagai pelatih tahu performanya sebagai atlet pasti nurun dia latihan. Nah, sehingga hal-hal yang itu yang harus dia jaga yang pertama. Yang kedua, yang harus dia jaga, dia harus latihan gitu Bang. Karena di polo air ini khususnya, kalau dia seminggu aja tidak latihan nih, nah itu turun dianya. Ya, karena makanya dia latihannya harus continue. Rutinitas mana jadwal-jadwal yang sudah dikasih oleh pelatih itu harus dilakukannya gitu. Ya, karena di polo air sendiri kan membutuhkan stamina yang juga cukup Nah, kuat ya, benar. dibanding olahraga di luar kan. Benar, polo air itu memang butuh stamina yang ekstra karena dia di samping dia berenang, dia juga full body contact, terus dia butuh kekuatan kakinya, napasnya, itu semua ototnya tuh digunakan dalam olahraga polo air. Nah, makanya sehingga kita beritahu ke anak-anak bahwa hal-hal yang perlu dihindari, dan kami juga pelatih menjaga, kamu yang usia segini latihannya segini nih, beda porsirnya gitu. Nah, untuk yang usia segini porsirnya gini gitu. Nah, itu kami juga menjaga gitu Bang, sehingga komposisinya yang kita berikan ke anak-anak itu pas, tidak asal jadi gitu. Bang, obrolan kita cukup menarik Bang, tapi waktu juga ya. Iya, siap. Nanti di lain waktu kita akan bahas sih Bang terkait pembinaan dan prestasi Siap. polo air ya. Ya saudara, itulah obrolan saya bersama Bang Bagas, pelatih polo air Jambi, dan waktu juga memisahkan. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.